Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko selaku Kepala Sekolah SMA Desa Pondok, Bapak Ibu Guru, serta staf karyawan-karyawati yang saya hormati. Yang pertama-tama adalah kita menjaga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat dan insyaallah berwalafiat untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita tunggu syafaat nanti di bagian izinkan saya di sini sebagai pembawa acara yang pertama untuk susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, kemudian yang ketiga adalah isi berbagi praktik baik, kemudian yang dilakukan oleh Bulan dilaksanakan oleh Bulan Provinsi dan Pak Guru kemudian nanti bisa dikat ya. Yang selanjutnya acara kalau masuk permen nanti tinggal dikat ya. Baik, untuk mulai kegiatan hari ini marilah kita membuka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Joko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena di siang hari yang cerah ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, sama sehat, bugar dan bahagia semua nih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan rasa syukur kita ini menghadirkan nikmat yang lebih dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk meneladani beliau. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan berbagi praktik baik implementasi UJL 1 dan UJL 2 dari Guru BK fasilitator daerah, yakni Bu Lina dan Pak Heru. Bapak Ibu yang menghormati, mengapa kegiatan ini penting untuk kita ikuti? Pertama, dua guru kita sudah mendapatkan ilmu terkait dengan menjadi guru BK yang hebat. Jadi guru BK yang hebat sudah ada sekian jurus. Kalau tidak salah ada 7 ya. Ada 7 jurus bagaimana jadi guru BK yang hebat. Di tampilan sudah muncul jurus pertama, kenali potensi, kemudian berikutnya tumbuhkan resiliensi. Daya penting atau daya penting. Nah, Bapak Ibu, guru kita sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman terkait dengan menjadi guru BK hebat. Meskipun Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang bukan guru BK, tetapi ini penting untuk kita ketahui bersama. Pertama, Bapak Ibu, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu, jadi tidak hanya mengajar ilmu kimia, fisika, biologi dan sebagainya, tetapi juga mendidik. Nah, dalam hal mendidik tentu kita butuh bagaimana bisa mengenali anak-anak kita, bagaimana memperlakukan anak-anak kita dengan baik sehingga anak-anak kita juga merasa nyaman. Nah, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru BK ini bisa kita tiru. Seingat saya, BK itu bukan lagi menjadi polisinya siswa, tetapi sahabat siswa. Benar sih, Bu Nika. Jadi
BK itu sahabat siswa, tempat curhat, tempat macam-macam. Nah, kita Bapak Ibu, meskipun bukan guru BK, idealnya juga demikian. Bisa memanusiakan manusia muda. Anak-anak kita itu adalah anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Mungkin perilakunya belum 100% sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru. Tetapi ketika kita meluruskan perilaku anak-anak, tentunya dengan etika yang baik, sehingga apa yang kita lakukan ke anak, bagaimana kita memperlakukan anak, itu besok akan ditiru oleh anak-anak kita. Kita meyakini bahwa sejuta ucapan itu tidak akan bermakna dibandingkan satu tindakan. Maka anak-anak pun akan melihat bagaimana kita memperlakukan anak-anak, dan sebagaimana kita memperlakukan, ya begitu pula kita akan diperlakukan. Saya kira itu pengantar dari saya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita simak dengan baik. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke fasilitator daerah yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Ini rekan kita yang terpilih menjadi fasilitator daerah, dan nantinya akan memberikan bimbingan, akan memberikan praktik baik pada banyak orang, termasuk kita yang hadir di sini saat ini. Begitu, terima kasih, selamat dan sukses Bu Dina, Pak Heru, juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita menjadi guru, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya masyarakat. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Gilto. Kemudian menuju acara yang inti, berbagi praktik baik untuk implementasi UJL 1 dan UJL 2 kepada beliau Ibu Rina dan Bapak Heru. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Andong, Bapak Giarto, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Andong yang saya hormati dan yang saya cintai. Saya mohon izin berdiri di sini menyampaikan berbagi praktek baik yang pernah saya dapatkan waktu saya mendapatkan ilmu 7 jurus BK saat saya BTEK di Solo. Kita mendapatkan 7 jurus BK, akan tetapi kita praktekkan ke putra-putri didik kita atau murid kita diberi kesempatan atau disuruh untuk mempraktekkan 2 jurus. Yang pertama saya mengambil jurus kenali potensi, yang ketiga jurus tumbuhkan resiliensi, dan 5 jurus lainnya akan saya sampaikan di akhir nanti. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri sebentar saja supaya rileks, supaya bersemangat. Apabila nanti ada tepuk saat, apabila pagi itu tepuknya 1, siang 2, sore 3, malam tidur. Nanti kita cek rumiyin. Yang masih mungkin sudah ngantuk ingin malam, sinten cobi. Kalau nanti ada bapak berarti haha, kalau ada ibu hehe, betul nggih? Atau kalau bapak haha, ibu hai, gitu biasanya ibu lebih merdu, betul nggih? Tepuk siang, pagi, siang, sore, pagi, malam, siang, bapak. Bapak. Kalau saya bilang bapak, panjangnya ibu. Kalau bapak yang jawab ibu, hai. Oke, diulangi. Siang, sore, malam, bapak, ibu, siang, ibu,
siang, malam. Tepuk tangan buat kita semua. Matur nuwun sangat. Tadi saya lihat Bu Heni malam sampai gini. Sangat luar biasa. Matur nuwun, ternyata siang pun masih konsentrasi. Untuk itu saya izin melanjutkan berbagi praktek baik di sini. Saya mengimplementasikan yang pertama itu jurus kenali potensi. Di sini saya mengambil atau saya praktek bersama peserta didik kita yaitu di kelas 12.1. Tempatnya berada di lab komputer SMA Negeri 1 Andong. Kenapa saya menggunakan lab SMA Negeri 1 Andong? Kemarin bertepatan waktu mid semester. Kita mencari kelas-kelas yang kosong wontennya di lab SMA Negeri 1 Andong. Dan minggu pertama yaitu tanggal 25 September 2025. Kenapa itu minggu pertama? Itu hitungan di minggu kita, waktu pelaksanaan setelah kita bintek. Minggu pertamanya berada di tanggal tersebut. Jadi sebenarnya di situ kan sudah minggu keempat gitu, tetapi kalau di bintek kita itu dihitung ke minggu pertama. Adapun tujuan mengapa kita mengambil jurus 1 kenali potensi agar guru dapat membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat yang dimiliki murid dengan melalui teknik asesmen pendidikan, melalui pemilihan ekstrakurikuler dan perencanaan karir masa depan murid. Akan tetapi kemarin karena saya mengambil sampelnya kelas 12, maka saya fokuskan untuk mengenali potensi dan perencanaan karir murid ke depannya. Alasannya untuk memilih itu mengimplementasikan jurus ini supaya murid lebih memahami dan mengenal lebih dalam lagi terkait gaya belajarnya. Selain itu juga lebih mengenal dirinya terkait minat bakat dan menentukan karir masa depannya. Kenapa di sini saya tampilkan gambar-gambar ini? Nanti kaitannya setelah saya aplikasikan, anak suruh mengisi Google Form dan akhirnya kita melihat bagaimana hasil dari tes-tesnya tersebut hingga untuk mencapai tujuan karir masa depan murid-murid kita. Adapun deskripsi kegiatan, kita menggunakan metode ARKA, di mana metode tersebut terdiri dari aktivitas, refleksi, dan konseptualisasi dan aplikasi. Yang pertama itu kita melakukan aktivitas. Yang pertama melakukan aktivitas praktek asesmen menggunakan web Aku Pintar ID. Di situ anak menggunakan aplikasi dari HP-nya masing-masing. Mereka langsung masuk ke Aku Pintar dan kemudian mereka diskusi menggali makna dari kegiatan praktek asesmen tersebut dengan Aku Pintar. Di situ anak menggunakan tes minat bakat, ada gaya belajar, dan ada potensi yang dimiliki dan lain sebagainya. Terus konseptualisasi, di mana setelah itu kita melakukan atau memberikan pengertian materi tentang mengenal kecerdasan majemuk, mengenali gaya belajar, mengenal minat bakat. Kemudian selanjutnya kita aplikasikan praktek sharing yang dilakukan teman sebaya. Namun sekedar sharing dari gaya belajar yang dimiliki, minat bakat, dari hasil tes yang diperoleh. Untuk selanjutnya yang lebih konkret lagi, nanti anak konsultasi langsung ke kami guru BK. Dan selanjutnya dari hasil itu, aplikasi itu, kita melakukan pengisian di Google Form hasil tesnya, kita kirimkan ke kelas. Di situ anak akan mengisi bagaimana hasil gaya belajarnya, potensinya, minat bakatnya, hingga nanti anak mampu dia mengambil jurusan kuliah di mana, dia akan melanjutkan di PTN mana, anak mau berusaha, dia mau berpikir kreatif lagi untuk memilih jurusan yang dipilih akhirnya. Dan hasil yang diperoleh di sini didapatkan murid mengenal gaya belajar yang menunjang, dia lebih giat belajar dan lebih memahami minat bakat yang ada dalam dirinya, sehingga nanti mampu menentukan jurusan kuliah yang akan diambil. Hal ini dapat dilihat dari hasil Google Form yang saya berikan untuk mengisi angket hasil gaya belajar, minat bakat, jurusan kuliah yang diambil. Bukti tersebut sudah kami upload juga di link di video YouTube yang tertera di situ. Di situ ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama anak-anak dan beberapa rangkaian kegiatan ARKA lagi. Dan
beberapa link drive juga dari hasil beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ini link drive-nya dan beberapa aktivitas yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan aktivitas juga kita memberikan ice breaking dulu, biar cair dulu, baru sesuai dengan kegiatan AK tadi. Itu yang pertama. Bapak, yang selanjutnya kendalanya karena kita kemarin menggunakan ruang kelas, tidak menggunakan ruang kelas dipakai semua sedang dalam pembangunan, maka kita di lab akhirnya kurang nyaman atau kurang fleksibel dalam kegiatannya. Seharusnya kita menggunakan tempat yang lebih agak nyaman, luas dan lain sebagainya. Terus untuk refleksi kegiatan tersebut dengan menerapkan jurus 1 kenali potensi, sehingga saya sebagai guru BK dapat membantu murid menentukan gaya belajarnya, minat bakat dan potensi dalam diri. Dan murid mampu setelah mengisi Google Form tersebut, hasil tes dilakukan dan menentukan rencana jurusan kuliah yang akan diambil. Itu yang dari implementasi OJL 1. Yang selanjutnya, yang ketiga, jurus 3 itu yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Tujuannya yaitu guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang dapat menumbuhkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, sehingga mereka mampu beradaptasi, belajar, terus berkembang secara optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Sasarannya berbeda. Yang jurus pertama 12.1, sekarang saya mengambil di murid kelas 12.3 SMA Negeri 1 Andong. Tempat pelaksanaannya di ruang kelas 12.3. Waktu pelaksanaan minggu kedua tanggal 3 Oktober 2025. Adapun saya alasan mengambil tersebut yaitu jurus tersebut dikarenakan penting diberikan kepada peserta didik kita atau murid kita supaya memahami pola pikir bertumbuh. Murid memiliki ketahanan, mengalami kesulitan kehidupan dan sehari-hari, membangun kemampuan anak untuk bangkit dari kesulitan baik saat belajar maupun kehidupan sehari-hari. Dalam faktanya kita bisa melihat banyak sekali putra-putri didik kita yang mungkin sering langsung patah semangat dalam mengalami kegagalan, atau mungkin saat mengerjakan tes dia tidak bisa, akhirnya dia tidak mau belajar lagi atau gagal mengikuti perlombaan. Di situ kita penting memberikan kepada murid kita agar memahami pola berpikir tumbuh, ketahanan, dan mengalami apabila kesulitan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam saat belajar. Adapun deskripsi kegiatan hampir sama seperti yang di jurus 1 tadi, yaitu angka tadi. Aktivitas membangun menara dengan kartu dibagikan menjadi kelompok. Waktu kegiatan ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Ini mereka membuat kelompok, membuat menara. Di situ anak sangat antusias dibagi kelompok, dan saat mendirikan menara itu ada kerja kelompok hingga dia bagaimana caranya menara itu tetap kokoh, tetap berdiri, dan bagaimana dia tetap mempertahankan. Akhirnya setelah selesai dibangun nanti akan dihancurkan menaranya oleh temannya anggota lainnya dengan mengipaskan kertas atau buku. Akhirnya menara itu jadi jatuh atau tumbang. Di situ anak merasa gelo, merasa ngoyo-ngoyo atau mereka sudah bekerja keras mendirikan menara hingga kokoh, akhirnya tumbang. Terus akhirnya perasaan kita refleksikan kepada mereka, kecewa dan ragu bagaimana nanti kalau kehidupannya kayak gitu. Akan tetapi setelah kita beri motivasi dan lain sebagainya, mereka mencoba lagi dan mau bangkit lagi membuat menara secara bersama-sama. Ini kembali lagi yang refleksi setelah membangun menara dibagi kartu tadi menjadi kelompok. Kemudian refleksi, diskusi menggali makna, merefleksikan dari permainan kartu. Respon putra-putri kita atau murid kita sangat luar biasa. Mereka memberikan respon bagaimana cara mereka untuk bangkit kembali, berusaha mendirikan menara yang kokoh itu lagi. Bagaimana caranya apabila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka mampu mengatasinya. Dan di situ juga ada yang merasa kecewa juga yang mereka miliki.
dia mau membangun lagi. Selanjutnya di konseptualisasi, di sini saya memberikan materi terkait apa itu resiliensi atau daya lenting, kemudian memahami pola berpikir tumbuh atau growth mindset. Yang ketiga, membangun budaya ordinary magic, proses ketahanan yang melibatkan tindakan sehari-hari, dan dukungan yang membangun kemampuan anak untuk bangkit dari kesulitan. Selanjutnya, kita aplikasikan praktek untuk menguatkan murid mengalami kegagalan dalam kehidupan dan praktek memberikan feedback dengan teknik Burger. Di mana apa itu teknik Burger nanti kita akan kupas di belakang nanti. Setelah itu kita melakukan counseling individu kepada murid yang mengalami kegagalan dalam proses akademik, yang contohnya satu mengambil yang tidak lolos lomba fiksi yang berpengaruh terhadap semangat belajar dan psikologisnya. Dengan menggunakan teknik Burger itu akhirnya anak mampu bangkit lagi dan mau mengikuti perlombaan lainnya. Hasil yang diperoleh dari yang saya lakukan dari OJL 2 tadi, memahami bagaimana cara dia bersikap, berpikir growth mindset, tidak menyerah, mau bangkit, berusaha lagi, dan tetap semangat melakukan counseling dengan teknik Burger bagi siswa yang mengalami kegagalan dan akhirnya mampu semangat lagi mengikuti perlombaan lainnya. Di sini juga sudah saya upload bukti kegiatan OJL 2 yang pernah saya lakukan di YouTube, link YouTube saya dan di link drive yang saya miliki. Dan ini tadi yang sempat saya sebutkan, memberikan umpan balik dengan model teknik Burger itu apa? Diawali dari apresiasi, nanti di tengahnya diberi koreksi dan diakhiri dengan apresiasi. Adapun nanti apresiasinya, contohnya kamu sudah mengkerahkan upaya terbaikmu. Anak bercerita, kita memberikan apresiasi terlebih dahulu, dan kemudian di tengahnya kita beri koreksi. Bagaimana kamu bisa mengurangi, contohnya untuk waktu nonton, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan, dan kita beri apresiasi lagi. Seperti contohnya, ibu atau bapak percaya kamu pasti bisa. Di situ kita terapkan, dan ini salah satu konseling individu yang saya lakukan terhadap salah satu murid kita. Dan ini beberapa foto kegiatan tadi yang pernah saya lakukan bersama putra-putri kita di kelas 12-3. Adapun kendalanya dalam waktu melakukan kegiatan OJL 2 itu saya ada kendala kurang waktu kalau hanya 1 jam pembelajaran BK, sehingga saya meminta jam tambahan guru mapelanya yaitu dari Bu Lina atau semua waktunya. Dan untuk refleksinya yaitu dengan menerapkan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, dapat membantu murid memiliki kemampuan ketahanan dalam menghadapi masalah, bangkit lagi, mau belajar. Dan ini bisa nantinya diterapkan apabila murid gagal diterima di SNBP, nantinya dia tetap mau belajar semangat hingga mengikuti SNBT, mandiri, dan jalur lainnya. Dan itu tadi kegiatan OJL yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, dari jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 tumbuhkan resiliensi. Dan tadi saya menyebutkan ada 7 jurus BK hebat, tadi baru 2 yang saya laksanakan. Dan ini ada 5 lainnya jurus BK hebat lainnya, yaitu jurus kedua kelola emosi, membantu siswa untuk mengenali mengatur emosi agar tidak mudah terbawa stres baik dalam proses belajar maupun interaksi sosial. Selanjutnya jaga konsistensi, membiasakan perilaku positif secara terus menerus, bukan hanya sekali. Misalnya kita kedisiplinan, kebiasaan belajar, dan konsisten dalam usaha. Untuk selanjutnya yang jurus kelima yaitu jalin koneksi, membangun komunikasi empati, hubungan kepercayaan antara guru BK dengan siswa agar siswa merasa didengar dan terhubung. Jurus keenam, membangun kolaborasi, melibatkan berbagai guru mapel, wali kelas, orang tua, komunitas dalam mendukung pertumbuhan siswa agar intervensi BK tidak berdiri sendiri. Yang jurus ketujuh, menata situasi, menjamin lingkungan sekolah fisik dan psikososial aman, nyaman, ramah, dan kondusif agar siswa
proses belajar pengembangan emosional dapat optimal. 7 jurus BK hebat itu tadi yang kita miliki saat pembekalan BITEK, insya Allah akan kita aplikasikan dalam pembelajaran atau mungkin dalam keseharian saat pemberian mungkin materi klasikal maupun untuk konseling individu, kelompok dan lain sebagainya akan kita terapkan di sekolah kita SMA Negeri 1 Andong ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya wonten pertanyaan? Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Sulaiman? Terima kasih Bu Lina, walaupun saya tadi memaafkan, tapi sedikit saya nyebut tadi saya tertarik dengan jurus 2 tadi, ada apa, mengelola emosi apa tadi, kalau tidak salah tadi. Jurus 2 itu kelola emosi dengan kaitannya dengan yang tadi jurus 6 itu berkolaborasi. Di sekolah kita Bapak Ibu mestinya sudah tahu semua bahwa ada, kalau dalam yang saya tahu adalah ada satu siswa kita yang spesial kelas 10 dengan inisial N gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Lina ada trik khusus, karena saya sebagai guru mapel olahraga PJOK ataupun yang di situ di lapangan, itu terkadang saya juga mengalami kesulitan bagaimana berkomunikasi dengan siswa tersebut, karena saking lembutnya siswa tersebut nanti khawatirnya nanti akan menyinggung perasaan yang bersangkutan. Nah, mungkin ada trik-trik khusus Bu bagi kami, khususnya saya, untuk bagaimana agar emosional anak itu tidak terganggu dan kami juga bisa berkomunikasi baik dengan siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman Rosyid. Di sini tadi pertanyaannya bagaimana Bapak melakukan yang intinya, apakah Pak Sulaiman sudah melakukan pendekatan secara langsung kepada anak tersebut? Sudah pernah melakukan pendekatan langsung, komunikasi berhadapan langsung atau dengan banyak teman? Saat itu menanyakan. Sendiri, cara kemarin. Ya, sendiri. Itu sekali, baru sekali ya. Yang tanya pernah, tapi nggak ada teman yang lain. Ya. Yang sendiri baru. Nah, khusus untuk siswa kita, saya tidak akan menyebutkan namanya, mungkin sudah Bapak Ibu juga sudah tahu. Itu tipe anak tersebut itu emang harus pendekatan secara interpersonal pribadi. Kalau di depan banyak Bapak Ibu guru, dia cenderung lebih menundukkan diri atau diam. Dan mungkin harus ada keajekan keseringan kita pendekatan. Pertama mungkin dia belum begitu terbuka, tapi untuk setelah kedua, ketiga dia akan nyaman. Dan itu sudah saya tamati atau saya praktekkan atau saya melihat dari kedekatan Bapak Ibu guru. Di situ saya juga bersama wali kelas Pak Adi. Di situ juga sudah melakukan seperti ternyata begitu ya, tipenya harus pendekatan. Mau nggak mau kita sebagai Bapak Ibu guru melakukan pendekatan secara langsung, secara individu ke salah satu siswa kita itu tadi. Mungkin kita kok musik terus, tetapi kalau mau nyaman itu tidak hanya sekali disapa, 2 kali, ketiga kalinya kalau kita ajak bicara, insya Allah dia mau terbuka. Prinsipnya untuk salah satu murid kita itu tadi itu. Karena apa? Kalau kemarin sempat pun kita sudah melihat, meskipun guru yang tidak mengampun di kelasnya pun, dia mau bercerita, mau sampai tersenyum, dia terlepas. Kemarin waktu di ruang BK kepada Pak Heru pun dia mau terlepas juga. Karena apa? Dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Meskipun dia ada trauma, katanya ada trauma, akan tetapi dengan pendekatan itu traumanya yang dia ada, dia bisa melupakan sejenak dan dia mau menanggapi respon Bapak Ibu guru yang mau pendekatan ke anak tersebut. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu ada bukan? Lewat? Sampun nomor oh J. Dengan anak yang sama tadi, saya menunjukkan kita gimana ya, agar bisa mengikuti seperti tapi kan baru mau apa itu Menyampaikan emosional. ya, sekarang untuk
Dengan pembelajarannya itu setelah kita emosinya nyambung, anak itu akan percaya ke kita Ibu. Dengan percaya ke kita beri, mungkin tidak seperti temannya perlakuannya. Dan temannya kasih ini dia langsung cek, kita sedikit di materi ini, di materi ini. Seperti contohnya kasus kemarin mengerjakan soal itu Ibu. Dia mengerjakan hampir sama semua jawaban. Setelah saya beritahu, oh ternyata gitu toh Bu. Dia butuh kita terangkan pelan-pelan. Dengan sedikit-sedikit, mungkin kita harus lebih spesial dibanding lainnya, harus lebih sabar. Insya Allah bisa nanti. Meskipun hasilnya tidak sebagus maksimal teman lainnya. Terima kasih Bu Surati. Mungkin ada SMS Bapak Ibu. Sampun. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila tutur kata tadi saya kurang berkenan. Doa